Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbaruddin dan teman saya Abdul Aziz Sab. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UTS kami kelompok 6 yang judulnya penerapan sistem monitoring parkir kendaraan berbasis Android pada Universitas Negeri Riau. Baiklah, tidak memperpanjang lagi, saya akan menampilkan propoinnya. Oke, sini ada nama kami berdua dan kelas 4F dari jurusan Sistem Informasi Wisus Riau. Oke, pada slide pertama, parkir merupakan suatu keadaan di mana sebuah kendaraan berhenti dan ditinggalkan oleh pengendaranya atau pemiliknya untuk sementara waktu. Saat ini sistem parkir pada perguruan tinggi Universitas Riau masih menggunakan sistem parkir yang bersifat manual, di mana proses keluar masuknya kendaraan masih dicatat dan di buku, dan untuk penyampaian informasi mengenai ketersediaan slot parkir menggunakan komunikasi handy-talk yang bersifat lambat sehingga mengharuskan para petugas melakukan komunikasi secara bergantian demi mendapatkan informasi. Selanjutnya permasalahannya. Permasalahan yang terjadi di saat ini pada sistem parkir di Universitas Negeri Riau masih menggunakan proses manual, yaitu untuk melakukan proses pencatatan kendaraan yang masuk dan keluar, maka akan memakan waktu yang cukup lama untuk melakukan analisis terhadap data kendaraan tersebut sehingga tidak efisien. Selanjutnya analisis kebutuhan pengguna. Yang pertama, SLDC untuk membangun sistem monitoring parkir kendaraan berbasis Android ini menggunakan pendekatan SDLC atau System Development Life Cycle, di mana dengan adanya metode ini diharapkan dapat mempercepat proses menganalisa kebutuhan sistem parkiran. Selanjutnya, SDLC sendiri terbagi menjadi beberapa tahap, dapat dilihat di bawah ini. Yang pertama, requirement analysis, design, implementation, testing, evaluation. Yang bisa teman-teman lihat sendiri. Oke, yang ke penjelasannya, yang pertama, requirement analysis melakukan analisis pesaing saat ini, mengumpulkan persyaratan sistem, kebutuhan finansial dan membuat rencana yang efektif untuk pengembangan sistem, mendefinisikan tujuan dan sasaran untuk proyek bisnis, menetapkan tanggal yang semuanya berguna untuk menyelesaikan analisis proyek. Semua studi kelayakan untuk penelitian harus diidentifikasi dalam tiap tahap ini. Kelayakan lingkup didefinisikan pihak ketiga, pembatasan teknis dan kelayakan ekonomi. Yang kedua, desain, mempelajari kebutuhan sistem, mempelajari penggunaan akhir dan desain untuk sistem yang akan melayani pengalaman pengguna yang luar biasa dan visual menarik. Tahap ini mungkin termasuk prototyping, font, aid, UI. Proses diagram perjalanan pengguna menggunakan kasus dan implementasi lain-lain. Selanjutnya, implementation. Diperlukan logika dan kode akan dilaksanakan pada tahap ini. Tahap sangat sensitif. Semua arsitektur dan sistem bagian inti didefinisikan dalam tahap ini. Yang keempat, testing. Membangun dari semua modul
semua modul misalnya yang diperlukan dan menemukan bug, kesalahan, dan masalah untuk menstabilkan dan memberikan kesalahan sistem gratis. Evolution. Yang terakhir evolution bisa teman-teman lihat sendiri. Selanjutnya orang-orang yang terlibat dalam sistem. Antara lain, yang pertama petugas parkir. Orang yang bertugas memasukkan data personal parkir baik untuk parkir masuk maupun parkir keluar. Yang kedua, administrator. Administrator pada sistem pengolahan parkir mobil dapat melakukan beberapa manipulasi pada database seperti yang pertama, mengupdate, view, and delete, edit data petugas baik administrator maupun petugas parkir. Mengupdate data personal yang kedua, mengupdate data personal parkir. Yang ketiga, mengupdate data blok parkir. Yang keempat, mengedit biaya parkir. Yang kelima, memberikan data personal sehingga dapat dikenal beberapa. Misalnya bisa teman lihat sendiri pengertiannya. Dan selanjutnya, analisis kebutuhan fungsional. Persyaratan fungsional mendefinisikan fungsi dari suatu sistem atau komponen dalam pembuatan aplikasi ini, membutuhkan beberapa fungsional requirement yang dibutuhkan pada sistem informasi monitoring parkir kendaraan. Selanjutnya, untuk lokasi jenis parkir dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jenis parkir umum, yang kedua jenis parkir khusus. Bisa teman-teman lihat sendiri pengertiannya. Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram merupakan konstruksi untuk mendeskripsikan hubungan yang terjadi antara aktor dan aktivitas yang terdapat pada sistem. Use case menjelaskan proses apa saja yang dalam sistem dan bagaimana hubungannya dengan aktor. Selanjutnya dari hasil analisis, maka proses diagram pada aplikasi ini dapat dilihat pada gambar bawah ini. Yang teman-teman bisa lihat juga. Oke, lanjut. Dapat dijelaskan pada gambar adalah alur sistem parkir yang sedang berjalan pada saat ini. Pada sistem parkir Universitas Negeri Riau. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, user case masuk mencatat kendaraan. Aktornya Sapam. Skenario Sapam mencatat nomor polisi kendaraan saat pengendara masuki pos Sapam depan Universitas Negeri Riau. Yang kedua, user case kartu diberikan yang aktornya Sapam dan pengendara. Skenario kartu parkir dapat diberikan kepada pengendara di saat melewati pos Sapam depan. Selanjutnya, user case parkir mencari tempat parkir, aktor pengendara skenario mencari tempat parkir untuk memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya, user case STNK mengecek STNK, aktornya Sapam dan pengendara. Skenario Sapam memeriksa STNK kendaraan motor yang ingin keluar. Selanjutnya, user case kantor menerima kartu menerima, aktor Sapam dan pengendara. Skenario Sapam menerima kartu parkir di saat pengendara ingin keluar. Selanjutnya, user case keluar mencatat kendaraan, aktornya Sapam. Skenario Sapam mencatat kendaraan yang ingin keluar. Selanjutnya, diagram flowchart parkir masuk. Yang pertama yaitu start, lalu input kendaraan, ada 3 pilihan, 5 polisi, jenis kendaraan, dan status. Lalu cek, lalu bisa klik ya atau tidak, lalu ditampilkan menu kendaraan sudah ada, balik ke input kendaraan. Kalau tidak, cek klik ya, klik tidak, data disimpan, info telah disimpan, memberikan nomor parkir, lalu N. Selanjutnya, diagram flowchart parkir keluar. Yang pertama start,
Lalu input nomor parkir. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Ilham Akbaruddin tentang activity diagram menu login. Di sini ada dua tabel, yaitu petugas dan sistem. Yang pertama kita harus melogin, kedua kita menginput user dan password, yang ketiga memvalidasi username dan password, yang keempat kita menampilkan halaman menu utama. Selanjutnya di sini ada activity diagram parkir masuk. Di sini ada tiga tabel. Yang pertama pengunjung, petugas, dan sistem. Yang pertama di sini kita kendaraan diparkir. Yang kedua input data parkir. Yang ketiga menu transaksi tiket parkir. Yang keempat di sini ada submit. Yang kelima di sini ada cetak parkir tiket parkir. Selanjutnya kita memberikan tiket parkir ke pengunjung. Selanjutnya kita pengunjung menerima tiket parkir. Selanjutnya di sini ada activity diagram, menu laporan. Yang pertama di sini ada dua tabel petugas dan sistem. Yang pertama di sini ada login, yang kedua input user dan password. Yang selanjutnya ada validasi username dan password. Lalu ada tampilan halaman menu utama. Selanjutnya di sini ada tampilan menu laporan. Lalu di sini ada kita lihat data laporan. Selanjutnya di sini ada sekuensi diagram kendaraan. Aktornya pelanggan. Lalu yang pertama kita ke menu login. Lalu yang kedua isi data jenis kendaraan. Yang ketiga menyimpan data jenis kendaraan tersebut. Lalu sequence diagram monitoring. Di sini ada aktornya pelanggan. Yang pertama login, yang kedua menampilkan menu utama, yang ketiga melihat skema parkir yang tersedia. Selanjutnya di sini ada sequence diagram parkir keluar. Yang pertama di sini ada aktornya staf parkir. Yang pertama kita klik keluar. Yang kedua menampilkan input jenis kendaraan atau platnya. Yang ketiga ada membayar. Yang keempat simpan pembayaran. Selanjutnya di sini ada sequence diagram parkir masuk. Di sini ada gambarnya. Yang pertama di sini ada admin. Kita membuka menu daftar. Yang kedua kita di sini ada pilih report. Lalu ketiga laporan. Yang keempat menampilkan laporan. Selanjutnya di sini ada kelas diagram. Bisa kita lihat ada beberapa tabel di sini. Ada 6. Selanjutnya di sini kita ada rancangan database. Untuk mempermudah proses implementasi peneliti, menvisualisasikan dalam bentuk rancangan database. Di bawah ini merupakan rancangan database yang dibuat peneliti. Nah, di sini ada 3 tabel, ada tiket, user, dan parkir. Bisa kita lihat daripada gambar, dijelaskan bahwa untuk membuat aplikasi tersebut diperlukan 3 tabel pada database. Tabel tiket, tabel user, dan tabel parkir. Lalu di sini ada cara kerjanya, kerja sistem. Yang di sini cara kerja pada sistem ini dibagi menjadi 2. Yang pertama cara kerja sistem untuk petugas security harus memiliki handphone Android, lalu security dapat melakukan login memakai akun yang terdaftar. Yang kedua ada di sini cara kerja sistem untuk mahasiswa dan staf mahasiswa. Staf bisa monitoring kendaraannya yang terparkir. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian. Yang pertama di sini ada tampilan sistem untuk petugas. Yang A tampilan login. Tampilan login pada tugas from login. Selanjutnya di sini ada yang B tampilan menu masuk. Pada gambar tampilan menu masuk di atas menggambarkan desain tampilan menu masuk pengendara memasuki
Universitas Negeri Riau, petugas akan memasukkan kendaraan yang ingin diparkir pada aplikasi tersebut. Di sini ada tampilan menu keluar. Pada gambar tampilan menu keluar, di atas menggambarkan desain tampilan menu laporan jika pengendara ingin keluar Universitas Negeri Riau. Wajib mengembalikan tiket parkir kepada petugas. Selanjutnya, di sini ada tampilan menu laporan. Pada gambar tampilan menu laporan, pada gambar di atas digambarkan desain tampilan menu pada tujuannya untuk melihat jumlah kendaraan yang diparkir. Selanjutnya di sini ada tampilan menu cari. Pada gambar tampilan menu cari menggambarkan desain tampilan menu jika kendaraan ada yang meminjam bisa menemui petugas untuk mengecek kendaraan yang dipinjam. Yang kedua di sini ada tampilan sistem untuk mahasiswa dan staf, tampilan monitoring laporan total kendaraan yang terparkir. Yang A, grafik kendaraan perharinya. Pada gambar grafik kendaraan di atas menggambarkan desain tampilan grafik kendaraan perharinya. Selanjutnya di sini yang B, data laporan. Pada gambar di atas kita bisa melihat data laporan menggambarkan desain tampilan data mahasiswa dan staf bisa mengetahui berapa total kendaraan yang terparkir di Universitas Negeri Riau perharinya. Baiklah, itu hanya itu presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke? See you.